Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maimunah. Sekarang kita berada pada part kedua, yaitu menjelaskan tentang perintah-perintah AutoCAD yang 3 dimensi. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum nonton part pertama, sebaiknya teman-teman nonton terlebih dahulu sebelum nonton ke part kedua, karena part ini berlanjut. Jadi perintah-perintah yang ada di part 2 itu terhubung dengan perintah-perintah yang ada di AutoCAD 2 dimensi. Baik, jadi tampilan perintah-perintah AutoCAD yang 3 dimensi kita bisa atur di bawah sini. Kita pilih 3D Basic. Nah, pada AutoCAD 3 dimensi ini setiap titik di dalam bidang kerjanya itu ada tiga arah, yaitu koordinat X, Y, dan Z. Nah, sebelumnya kita akan jelaskan tentang posisi untuk melihat desain 3 dimensi yang nanti kita buat. Jadi top itu menampilkan tampak atas, bottom itu tampak bawah, kemudian left tampak kiri, kemudian right tampak kanan, kemudian front itu tampak depan, back itu tampak belakang, kemudian isometrik itu SW isometrik itu barat daya, kemudian SE itu tampak isometrik tenggara, kemudian NE isometrik itu timur laut, kemudian NW itu barat laut. Kemudian kita masuk pada visual. Jadi ini adalah pilihan untuk tampilan visual objek yang kita gambar. Jadi kita bisa pilih 2 dimensi warna atau konseptual, hidden, realistik, dan berbagai macam. Kemudian kita bisa lihat perintah pertama, yaitu box. Jadi kita akan aplikasikan, tapi sebelumnya kita akan gunakan pilihan isometrik terlebih dahulu. Jadi tampilannya seperti ini, ada 3 titik yaitu X, Y, dan Z. Kita akan menggunakan box, jadi pilih aplikasinya, kemudian kita klik, kemudian kita pilih ketebalannya. Kita pilih ketebalannya 4, kemudian tingginya kita pilih 4. Jadi kita bisa pilih real konseptual untuk menampakkan objeknya, atau hidden, atau realistik. Kita pilih ini saja warna. Nah, kemudian kedua yaitu silinder. Jadi kita pilih titik 1, kemudian titik 2, kita bisa masukkan angkanya seperti pada part pertama. 1, kemudian tingginya kita masukkan 2. Kemudian cone. Kita pilih titik pusatnya, kemudian kita masukkan radiusnya, kemudian kita masukkan tinggi cone yang kita mau. Kita masukkan 3. Kemudian sphere ini kita pilih titik pusatnya, kemudian masukkan radiusnya. Mungkin akan lebih indah jika tampilannya
seperti ini atau realistik. Kemudian selanjutnya kita piramid. Piramid ini kita pilih titik pusatnya, kemudian radius, kita masukkan radius 2, kemudian tinggi piramid. Tinggi piramid kita masukkan 3. Kemudian selanjutnya ada width. Width kita pilih titik 1, kemudian titik 2, kemudian titik 3. Jadi semua perintah ini kita bisa masukkan angka. Jadi kita langsung ketik angkanya atau jarak yang kita mau. Kemudian torus. Kita pilih titik pusat, kemudian radiusnya kita masukkan 3. Kemudian radius keduanya kita masukkan 0,5. Jadi ini torus. Kemudian ada polisolid. Jadi kita pilih perintahnya, klik, kita pilih ketebalannya, kemudian tingginya. Jadi kita masukkan. Jadi ini cara membuat polisolid. Selanjutnya yaitu ada extrude. Jadi sebelumnya kita akan ubah dulu menjadi, kita gambar objek 2 dimensi terlebih dahulu. Sama perintahnya kita pakai kita pakai rectangle. Kita masukkan, kemudian kita akan extrude. Pilih objek 2 dimensinya, kemudian enter, kita pilih masukkan tinggi objek, kita pakai 3. Jadi tinggi ini 3. Selanjutnya ada revolve. Kita pilih, kita gambar objek terlebih dahulu. Kita contoh garis. Kemudian jadi kita gambar line terlebih dahulu. Kita copy saja. Kemudian kita pilih, klik pilih objek, kemudian kita spasi, pilih titik putar yang kita mau. Jadi kalau kita melihatnya dari realistik, dia akan seperti ini. Jadi itu fungsi dari revolve. Kemudian perintah selanjutnya yaitu loft. Jadi revolve, pertama-tama kita buat perintah saja, kita ambil ars, kita gambar terlebih dahulu, kita copy saja, kemudian kita pilih loft, pilih semua objek. Nah, pilih loft, semua objek, kemudian enter. Ketika kita melihat dari realistik, kita ulang, loft, enter. Oke.
Kita lihat dari realistik, dia akan seperti ini. Jadi kita kembali, kemudian perintah selanjutnya yaitu sweep atau sweep. Jadi sweep itu kita pertama-tama akan bikin garis. Jadi pertama-tama kita gambar objeknya terlebih dahulu. Kita pakai contoh circle. Jadi sudah dijelaskan circle itu pada part pertama, kita masukkan saja terserah. Kemudian saya mau contoh ambil arcs, kemudian saya gambar. Jadi kita pilih perintah sweep, kita pilih objeknya, kemudian enter atau spasi, kemudian kita pilih lintasan objek. Jadi dia akan mengikut. Jadi itu gunanya dari sweep. Jadi tampilannya itu seperti ini. Kemudian ada press pull. Jadi sebelumnya saya akan gambar 2 dimensi terlebih dahulu. Saya gunakan rectangle. Kita akan buat kotak. Kemudian saya akan offset terlebih dahulu. Saya offset 0,5. Pilih. Saya akan offset. Wow, terlalu keluar ya. Kita ulang, kita pilih offset, kita pakai 0,1. Jadi seperti ini. Kita pilih perintah press pull, kemudian kita klik dan spasi, kita pilih press pull. Nah, kita pilih ketebalan atau tinggi yang kita mau. Kita ambil 4. Wow, terlalu tinggi. Kita ulang. Kita ambil press pull, kemudian klik, kita masukkan 1, kemudian ini juga 1. Jadi ketika kita melihat dari visualisnya, realistik atau konseptual, dia akan seperti ini. X-ray. Kita kembali. Kemudian selanjutnya yaitu union. Dan sebelumnya saya akan gambar 2 objek terlebih dahulu. Saya akan gunakan box. Dan saya gunakan box lagi. Nah, kita akan melihat dia dari konseptual. Kita akan menariknya. Jadi union ini kita pilih perintahnya, kemudian pilih, kita pilih perintahnya, kemudian pilih objek 1 dan objek 2. Jadi ini union, dia menyatukan 2 objek menjadi 1. Jadi dia merupakan 1 objek. Kemudian ada subtract. Subtract ini itu memisahkan. Dia akan melubangkan. Jadi caranya kita bikin terlebih dahulu lagi box yang akan kita lubangkan. Kita press pull terlebih dahulu.
kita press full. Nah, kita akan melumbangkan pada di bawah ini. Kita akan menaikkan ini dulu. Kita kembali dulu. Jadi ini yang awalnya. Jadi kita pilih subtract, kemudian kita pilih objek yang akan dilubangkan. Jadi ini objek yang akan kita lubangkan, kemudian kita pilih objek pelubangnya. Jadi dia akan lubang sesuai dengan yang kita pilih tadi. Kemudian ada intersect. Dan ada line. Jadi kurang lebih ini ada pada part pertama AutoCAD kita. Kemudian polygon, rectangle, circle, ellipse ada juga sudah dijelaskan. Kemudian move sudah ada juga. Jadi move ini sama. Kita klik, kemudian kita pilih M, pilih titik angkatnya dan titik letaknya. Jadi itu move. Kemudian offset, fungsinya sama juga. Kita pilih offset, enter object. Kita pilih, kemudian enter offset. Kemudian ada copy. Copy itu untuk menggandakan. Kita pilih copy, kemudian kita pilih titik angkat, kemudian titik letaknya. Jadi dia menggandakan. Kemudian ada erase, sama. Kita hapus, enter atau spasi. Kemudian ada mirror. Kita pilih mirror. Kita pilih kemudian MI, ya otomatis dia akan mirror. Jadi mirror itu mencerminkan objek yang kita mau. Selanjutnya kita masuk di visualis. Jadi ada setting material. Jadi ketika kita mau render, kita pertama-tama setting materialnya. Baik, saya akan pilih menu baru. Saya akan membuat kotak box yang berukuran 3,3. Kemudian tingginya saya ambil 3. Nah, saya akan memberikan material. Caranya yaitu kita klik material browser. Kita sabar menunggu. Nah, ketika muncul seperti ini, kita memasukkan material yang kita inginkan. Jadi ini merupakan pilihan material yang disediakan AutoCAD. Kemudian di sini merupakan material yang telah dipilih. Contoh, saya telah memilih ini. Kita sabar. Kita pilih material ini. Nah, otomatis material yang sudah kita pilih akan muncul pada
kolom ini. Kita pilih material yang bagus dulu ya. Kita pilih warna biru. Kita ubah terlebih dahulu. Menjadi realistik. Nah, kita kembali material browse. Kita pilih bisa keramik. Nah, keramiknya ada seperti ini. Kita bisa pilih color, glass, liquid, finish. Jadi kita akan pilih well paint. Kita pilih warna kuning. Nah, setelah itu jadi ini biasa digunakan untuk proses akhir yaitu rendering. Jadi kita menampilkan tampilan realistik ini untuk menampilkan tekstur material yang akan kita gunakan nanti. Jadi ketika kita ingin menggunakan material, kita harus menampilkan realistik untuk menampilkan warnanya yang telah kita pilih. Nah, kemudian kita akan setting pencahayaannya. Jadi kita bisa pilih di sini ada point, ada spot, distance, and weak light. Kita pilih center, kemudian kita pilih titik senternya. Kita arahkan ke sini. Nah, kemudian kita bisa setting kamera. Jadi kita bisa atur setting kamera dengan cara kita ketik cam, spasi, pilih lokasi kamera yang ingin kita lihat. Contohnya saya gunakan di sini. Kemudian kita pilih lokasi kamera. Saya ambil di sini. Nah, kemudian kita pilih titik tangkapnya. Ketika kita mengklik kamera ini, nah dia akan muncul kamera yang terlihat pada kamera yang sudah kita buat. Nah, kita bisa atur tinggi kamera. Mau kita dari atur horizontalnya. Jadi kita bisa atur arah kamera yang tadi. Kita bisa atur lebarnya kembali. Jadi ketika kita mengklik, jadi tampilan yang muncul seperti ini. Ada dua objek yang terlihat. Jadi kita bisa membuatnya naik. Nah, mungkin seperti itu. Nah, setelah itu kita setting sun. Kita pilih on. Nah, kita bisa atur di mana plus snow, kita pilih ini saja. Oke. Nah, setelah itu kita aktifkan shadow. Kita pilih full shadow. Nah, jadi tampilan yang akan dirender itu seperti ini. Baik, sebelumnya kita akan move supaya tidak terganggu dari objek-objek yang lain.
Nah, kemudian ada render, jadi kita bisa atur waktu, kita bisa pilih medium atau high. Kita pakai medium saja. Kemudian kita bisa pakai window atau viewport. Kemudian kita bisa atur ukurannya. Nah, kita akan render ini. Jadi saya ubah warnanya karena tadi hapus, jadi saya ubah warna kuning. Nah, kita akan lanjut render. Jadi kita pilih video, kemudian window, viewport. Kita tunggu hasil rendernya. Jadi dia lagi initializing, jadi sambil menunggu. Jadi ini dia hasil rendernya mengikuti dengan window. Jadi kita simpan dan satu. Oke. Jadi kita buka hasil render dari bentuk foto yang tadi. Jadi tampilannya itu seperti ini. Jadi ketika kita mengatur padasan atau grade light-nya atau shadow-nya, kita bisa menampilkan atau scale off-nya, kita bisa menampilkan ke background-nya atau gambar yang bisa lebih menarik. Tapi untuk pemula kita bisa seperti ini dulu. Nah, cukup materi AutoCAD perintah-perintahnya pada 3 dimensi. Saya harap cukup sekian. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar dalam aplikasi AutoCAD ini. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar di bawah video ini. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe Sauraja 31. Terima kasih, saya Maimunah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.